meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Kita tahu bahwa sekarang ini pandemi ini masih terus menghantui kita semua. Tetapi itu bukan merupakan suatu alasan bahwa kita itu tidak bekerja, dan kita itu harus lebih mengembangkan diri lagi untuk memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM47 tahun 2017 mengenai organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah. Kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia yang telah bekerja ekstra keras, karena hanya dalam beberapa hari kegiatan ini dapat kita laksanakan. Bapak sekalian, perlu diketahui bahwa sistem manajemen mutu yang sudah diamanahkan di dalam PM47 dengan adanya unit sistem manajemen mutu. Hal ini harus diterapkan dalam rangka kinerja organisasi untuk memberikan kepada kita semua, mulai dari pelaksanaan fungsi secara berkesinambungan, kemudian pertanggungjawaban itu secara akuntabilitas, transparansi di dalam kita melaksanakan aktivitas, sehingga organisasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan koridor dan ketentuan sesuai yang diamanahkan. Penyusunan, karena kita ini baru, jadi sejak berdirinya BP2TD Mempawah, organisasinya itu belum 100% berjalan. Tetapi harapan kami, harapan kita semua, bahwa dengan nanti kita sudah menyusun sebuah sistem manajemen mutu ini, organisasi itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam PM47. Perlu kita ketahui bahwa kita memiliki 3 tugas dan fungsi yang sangat besar, mulai dari lalu lintas angkutan jalan raya, kemudian sungai danau penyeberangan, dan perkereta apian. Hal ini harus dilaksanakan dengan baik, terukur, dan distandarisasikan. Itu adalah tujuan daripada kita menerapkan sistem manajemen mutu. Di samping itu, sistem manajemen mutu ini merupakan pedoman ataupun guidance yang dimulai dari, kalau saya tidak salah ya, manual mutu. Di dalamnya itu nanti ada kebijakan, strategis, kemudian penerapan daripada sistem manajemen mutu sendiri, ya. Kemudian ada standar operating prosedur, prosedur yang harus kita tuangkan di dalam satu bentuk dokumen, sehingga arti daripada sistem ISO itu sendiri itu dapat berjalan dengan baik, karena tulis yang apa kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita tulis. Jadi nanti pada saat kita menyusun manual mutu, kemudian SOP atau standar operating procedure, itu adalah apa-apa yang kita laksanakan setiap hari. Kalau kita tidak melaksanakan, jangan kita tulis, ya. Jadi kegiatan-kegiatan kita laksanakan, kita tuangkan dalam dokumen manajemen mutu, kemudian itu yang kita pertanggungjawabkan. Kemudian nanti ada instruksi-instruksi kerja, ya. Jadi semua itu nanti terstandarkan. Dan Lampiraja itu adalah format-format, baik itu secara kedinasan, kemudian format-format yang kita susun itu bagian daripada dokumen pertanggungjawaban. Karena kita belajar dari beberapa pengalaman kita pada saat kita diaudit, karena kita belum sepenuhnya itu melaksanakan, membuat SOP dan melaksanakan SOP, sehingga itu ada hal-hal yang bias. Nah, ke depan apabila sistem ini sudah dibangun dan berjalan, hal-hal seperti itu
sedini mungkin itu dapat dihindarkan. Karena ini kan sangat berdampak kepada lembaga. Ibu bapak sekalian yang berbahagia, tujuan lain daripada sistem manajemen mutu ini adalah kita mengutamakan kepada customer satisfaction, yaitu kepuasan pelanggan. Jadi kita harus melayani pelanggan-pelanggan kita, baik itu stakeholder maupun internal daripada kementerian, itu sebaik mungkin. Nah, zaman sekarang yang paling diutamakan itu adalah bagaimana kita menerapkan sebuah manajemen resiko. Jadi setiap kegiatan itu ada resikonya. Nah, ini harus kita pelajari secara saksama sehingga kedepannya kita dapat meminimalisir masalah-masalah yang terjadi ataupun risiko-risiko yang berdampak negatif. Manajemen mutu merupakan salah satu bagian dalam implementasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Kemudian juga di situ ada ketatausahaan serta penyelenggaraan sarana prasarana. Semua ini merupakan satu kesatuan yang tersusun, di mana outputnya itu adalah pelaporan, inputnya itu adalah perencanaan pengembangan. Ya. Jadi bagaimana kita merencanakan sesuatu kegiatan, kemudian kita laksanakan, setelah itu kita evaluasi dan kita susun dalam sebuah pelaporan. Nah, itu bukan berakhir di pelaporan, tetapi pelaporan itu harus ada feedbacknya. Apakah diklat yang kita laksanakan itu sudah sesuai dengan fungsi kita, sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, atau stakeholder membutuhkan diklat itu atau tidak. Nah, ini harus kita sama-sama harus bisa memahami sehingga diklat yang kita laksanakan dalam rangka pelayanan itu dapat tercipta, terlaksana, bermanfaat untuk kita semua. Untuk memperlancar pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, karena secara sisi dokumen perencanaan itu mulai dari master plan, Tenstra, kemudian juga ada rolling plan, kemudian juga ada penetapan kinerja yang di dalam itu ada indikator kinerja. Ini semua itu harus direncanakan dengan baik. Jangan kita merencanakan sesuatu itu di luar daripada kemampuan kita yang tidak bisa kita laksanakan. Kemudian dalam pelaksanaannya itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan asas-asas yang ada di dalam aturan-aturan, baik itu aturan di dalam kita melaksanakan perencanaan, aturan di dalam kita melaksanakan fungsi berupa pelaksanaan bidang itu sendiri, kemudian pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban. Semua hal itu dapat meningkatkan kinerja apabila kita menerapkan itu secara baik dan benar. Di dalam meningkatkan kompetensi daripada pegawai ataupun peningkatan daripada kompetensi itu sendiri, apabila kita melaksanakan penyusunan SOP nantinya, itu harus kita perhatikan kesinambungannya. Jangan sampai nanti satu SOP itu apabila dibuat hanya digunakan satu kali. Dan SOP itu tuh merupakan keterkaitan antara satu subak dengan seksi yang lain. Kalau di dalam subak itu sendiri tidak ada keterkaitan, itu bukan SOP namanya. Selama nanti dalam pelaksanaan bimbingan teknis ini, saya selaku pribadi dan pimpinan sangat berharap rekan-rekan sekalian, mari kita sama-sama belajar, sama-sama kita pahami bahwa penyusunan
dokumen manajemen mutu ini sangat penting untuk kelangsungan lembaga kita. Karena apabila kita menanamkan sesuatu hal yang baik dan digunakan secara terus-menerus, ini merupakan suatu amal jariah yang kita tinggalkan. Karena kalau kita meninggalkan hal baik, berarti orang akan mengenang kita dengan hal yang baik. Apabila kita meninggalkan itu hal tidak baik, maka itu banyak sekali mudaratnya. Semoga dalam pelaksanaan kegiatan ini kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Rekan-rekan sekalian, mohon dijaga kesehatannya. Mungkin panitia tolong diatur, tidak selamanya itu kita berada dalam ruangan. Mungkin beberapa jam kita harus istirahat, ambil udara segar. Karena kalau kita di dalam ruangan ini kan kita beroksigen. Jadi harus ada spasinya sehingga kesehatan kita itu selalu terjaga. Apalagi sekarang kita masih level berapa ya? Level 4 ya untuk Pontianak. Kalau nggak salah masih tetap level 4. Ya. Semoga apa yang kita laksanakan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami mohon bimbingan dari para narasumber. Mohon diberikan yang terbaik. Karena ini merupakan satu awal. Masih ada lagi step-step berikutnya. Karena tujuan kita menerapkan sistem ini suatu saat, insya Allah semoga dilancarkan sehingga kita itu dapat memperoleh sertifikasi. Kiranya itu dapat yang kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf, tak ada garingan, tak retak. Kesempurnaan itu hanya milik Sang Khalik, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kekeliruan ataupun kesalahan selalu berada pada manusia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan teknis penyusunan dokumen mutu Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tanpa tahun anggaran 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati kegiatan kita dan melindungi kita dari segala bahaya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah. Pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan masing-masing. Izinkan saya memandunya secara agama Islam. Bagi yang beragama lain dimohon menyesuaikan. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka acara pembukaan bimbingan teknis penyusunan dokumen mutu yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah. Kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan, kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti bimbingan ini. Berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya di tempat tugas kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berilah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami berbakti, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma
salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pembukaan kegiatan bimbingan teknis penyusunan dokumen mutu telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada acara tambahan yaitu foto bersama. Dimohonkan kesediaan Bapak Ibu peserta untuk dapat mengambil tempat. Mohon izin kepada Bapak Ibu untuk mengarahkan. Oh iya. Ya. 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 Gimana? Gak bisa pas. Yo, yang di atas. Panggungnya aman ya?